Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, di sini kami akan memaparkan materi terkait akuntansi nilai saat ini dan akuntansi tingkat harga umum. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya. Ada rekan saya Aisyah Ani Agustin dengan NIM akhir 282 dan saya sendiri Nazil Lutfi Amarwati dengan NIM akhir 321. Kemudian ada rekan saya Muhammad Firawan dengan NIM akhir 319 dan Aida Salsabila dengan 3 NIM akhir 318 dan Lintang Farah dengan NIM akhir 294. Untuk materi pertama yaitu menyesuaikan pos khusus akibat perubahan tingkat harga umum akan dijelaskan oleh rekan saya Aida. Untuk Aida dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Pos khusus akibat perubahan tingkat harga umum. Jadi pos khusus dalam laporan keuangan akibat perubahan tingkat harga dilakukan untuk mengatasi masalah inflasi dan perubahan daya beli mata uang yang dapat mempengaruhi keandalan informasi keuangan. Jadi mungkin berikut ini merupakan penjelasan singkat. Yang pertama ada tujuan penyesuaian. Penyesuaian ini bertujuan menyajikan laporan keuangan dalam satuan mata uang yang memiliki daya beli konstan sehingga informasi keuangan menjadi lebih relevan dan dapat dibandingkan antar periode. Hal ini sangat penting karena nilai historis dari pos-pos keuangan tidak mencerminkan perubahan nilai harga uang akibat inflasi. Nah, yang kedua ada metode yang digunakan. Ini tuh ada metode general price level accounting atau akuntansi tingkat harga umum. Kita menggunakan indeks harga seperti indeks harga konsumen atau IHK untuk mengonversi nilai historis menjadi nilai yang disesuaikan dengan tingkat harga umum saat ini. Penyesuaian ini dilakukan pada pos-pos tertentu seperti aktiva tetap, beban penyusutan terkait, dan perhitungan laba setelah penyesuaian. Lalu yang ketiga ada pos yang disesuaikan. Itu ada 3 pos. Yang pertama ada aktiva tetap. Nah, aktiva tetap ini nilai tercatat disesuaikan agar mencerminkan nilai wajar yang sesuai dengan daya beli saat ini. Lalu ada beban penyusutan, hal ini dihitung ulang berdasarkan nilai aktiva tetap yang sudah disesuaikan. Lalu ada juga laba atau rugi. Dihitung ulang agar mencerminkan keuntungan atau kerugian yang sebenarnya setelah mempertimbangkan perubahan harga. Lalu yang keempat ada manfaat penyesuaian. Jadi manfaatnya itu bisa meningkatkan relevansi dan keandalan laporan keuangan, memudahkan perbandingan kinerja keuangan antar periode, dan membantu manajemen dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat. Lalu yang kelima ada keandalan penerapan. Standar akuntansi ini di berbagai negara termasuk Indonesia masih mengizinkan penyajian laporan keuangan berdasarkan nilai historis. Lalu kesulitannya memperoleh data inflasi lebih spesifik ini dari persektor industri. Kebutuhan penyajian informasi tambahan sebagai pelengkap laporan keuangan konvensional. Jadi intinya penyesuaian pos khusus akibat perubahan tingkat harga umum merupakan proses penting dalam akuntansi inflasi untuk mengoreksi nilai historis agar mencerminkan daya beli saat ini. Dengan menggunakan indeks harga umum, laporan keuangan menjadi lebih informatif dan relevan dalam kondisi ekonomi yang mengalami inflasi. Terus selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya rekan Aida. Untuk materi selanjutnya yaitu materi pembedaan moneter dan moneter akan disampaikan oleh rekan saya Hani. Rekan Hani dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya menjelaskan perbedaan moneter dan non-moneter. Untuk moneter sendiri yaitu saham preferen yang dicatat dalam jumlah yang sama dengan nilai likuidasinya dalam jumlah tetap atau harga kembali menjadi moneter. Tidak diklasifikasikan pajak penghasilan tangguhan, mata uang asing dianggap serupa dengan pos-pos mata uang domestik, maka mereka adalah pos-pos moneter. Utang jangka panjang dalam mata uang asing dinyatakan dengan menggunakan kurs penutupan, uang yang dapat dikonversi ketika harga pasar dari saham berada di bawah harga konversi. Selanjutnya untuk non-moneter sendiri yaitu saham preferen yang dicatat dalam jumlah-jumlah yang kecil daripada nilai likuidasinya dalam jumlah tetap menjadi non-moneter.
pengklasifikasian pajak penghasilan tangguhan, mata uang asing yang dianggap sebagai komoditas, maka merupakan pos non-moneter. Utang jangka panjang dalam mata uang asing dinyatakan dengan menggunakan kurs historis, dan yang terakhir, uang yang dapat dikonversi ketika harga pasar dari saham berada di atas harga konversi. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih rekan Hani atas pemaparan materinya. Selanjutnya untuk materi indeks harga akan disampaikan oleh rekan saya, Lintang. Untuk rekan Lintang, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya bisa di next slide. Apakah bisa di next slide? Untuk indeks harga, di sini dijelaskan sebagai alat untuk mengukur perubahan rata-rata harga sekelompok barang dan jasa dari waktu ke waktu. Jadi indeks ini menjadi dasar dalam penilaian perubahan tingkat harga umum di suatu perekonomian. Nah, indeks harga ini biasanya digunakan untuk menyatakan kembali laporan keuangan berbasis biaya historis agar mencerminkan daya beli uang yang berlaku saat ini, bukan hanya berdasarkan harga pada saat transaksi terjadi. Next slide. Ada beberapa jenis indeks harga, ini ada 4. Indeks harga umum, ini biasanya mengukur perubahan rata-rata harga dari sejumlah besar barang dan jasa. Nah, ini ada note tentang indeks harga. Ini itu harga umum biasanya itu digunakan dalam akuntansi tingkat harga umum karena mencerminkan perubahan daya beli uang secara luas, bukan hanya pada satu jenis barang atau jasa saja. Yang kedua ada indeks harga khusus, ini mengacu pada perubahan harga barang atau industri tertentu. Yang ketiga ada indeks harga konsumen atau IHK, yang mengukur perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Lalu yang keempat ada indeks harga produsen atau IHP, ini mengukur perubahan harga di tingkat produsen. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih rekan Lintang untuk pemaparan materinya. Selanjutnya, materi akuntansi tingkat harga umum akan dijelaskan oleh rekan saya, Firawan. Rekan Firawan, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Di sini saya akan jelaskan akuntansi tingkat harga umum. Jadi, harga umum mengandalkan pada penyajian kembali pada tingkat harga umum dari aktiva dan kewajiban yang memiliki dasar historis, yaitu sesuai dengan konsep pemeliharaan uang tingkat daya beli umum akuntansi tingkat harga umum. Dengan ditinggalkannya postulat satuan uang yang masing-masing metode ini tampaknya hanya mencoba untuk memperbaiki beberapa kelemahan yang dimiliki oleh akuntansi biaya historis konvensional. Next slide. Untuk prinsip dasarnya, yang pertama menggunakan indeks harga umum atau price index untuk menyesuaikan nilai-nilai dalam laporan keuangan. Lalu setiap item di laporan keuangan dikonversi ke nilai saat ini. Jadi dalam daya beli konstan menggunakan rumus nilai yang disesuaikan sama dengan nilai historis dikali indeks harga akhir periode dibagi dengan indeks harga saat transaksi. Hasil akhirnya adalah laporan keuangan yang menunjukkan nilai dalam satuan daya beli uang yang sama atau daya beli konstan. Jadi menurut Belkawi, akuntansi tingkat harga umum adalah salah satu metode penyesuaian laporan keuangan terhadap inflasi yang paling sistematis dan logis karena mengukur semua elemen dalam daya beli yang sama sehingga informasi keuangan tetap relevan meski terjadi fluktuasi harga di perekonomian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih rekan-rekan untuk penyampaian materinya kali ini. Mungkin sekian dari kelompok 6. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.